Oke, rekan-rekan semuanya, kali ini saya akan membahas bagaimana mencari pola produksi stabil atau konstan. Di sini kan bisa lihat salah satu contoh soal penjualan ya. Jadi ada perusahaan yang menghadapi pola penjualan sebagai berikut. Yang pertama, triwulan pertama menjual 250. Triwulan kedua 400, triwulan ketiga 1050, triwulan keempat 450. Nah, yang diketahui selanjutnya ialah perusahaan akan memenuhi penjualan tersebut dengan salah satu alternatif pola produksi. Jadi alternatif yang akan kita bahas adalah alternatif yang pertama, yaitu perusahaan akan melakukan produksi dengan pola produksi konstan atau stabil pada tingkat 500 unit per triwulan. Jadi setiap triwulan perusahaan itu akan stagnan atau stabil melakukan produksi sebanyak 500 unit. Ya. Oke, terus yang diketahui selanjutnya ialah informasi lain yang ada dalam perusahaan. Pertama, kapasitas maksimum adalah 1000 unit per triwulan. Jadi perusahaan itu hanya mampu memproduksi 1000 unit setiap triwulan ya. Terus yang kedua, biaya simpannya 100 per unit per triwulan. Terus yang ketiga, biaya perputaran tenaga kerja sebesar 4000 untuk setiap kenaikan produksi sebesar 200 unit. Pada penurunan produksi tidak menimbulkan biaya labor. Turnover, sedangkan biaya subkontrak sebesar 2000 per unit. Terus ada upah lembur sebesar 1000. Oke, karena kita akan bahas pola produksi stabil, jadi yang kita bahas di sini adalah cara menghitung dari soal di atas. Kita ketahui hitungannya, kita bikin tabel ya. Kita bikin tabel kayak gini. Tabel yang pertama ada triwulan 1 sampai 4. Ada penjualannya, ini kita ambil dari mana? Dari tabel yang ada pertama kali, kita ambil nih. Terus produksi. Kenapa produksinya 500? Karena kita sudah menentukan di awal bahwa perusahaan memproduksi dengan pola produksi stabil dan per triwulannya itu 500. Terus ini persediaan. Ini kita dapat dari mana gitu ya. Kita dapat dari 500 dikurangi 250. Ketemu 250. Terus ini ya 250 tambah 500 dikurangi penjualan 400 ketemu 350. Terus selanjutnya sampai triwulan keempat. Lembur tidak ada, kenaikan produksi juga tidak ada karena kita stagnan 500, jadi sama sekali nggak ada kenaikan atau penurunan produksi. Subkontrak. Terus kenapa sih di triwulan ketiga muncul subkontrak? Ini muncul karena subkontrak itu timbul karena biaya pemesanan ke pihak lain. Kenapa muncul subkontrak 200? Kita lihat di sini. Kita lihat di sini, ketika penjualan 1050, kita hanya produksi 500. Otomatis terjadi kekurangan produksi dong. Kekurangannya sebesar berapa? 200. Kita ambil dari orang lain, maka timbullah yang namanya subkontrak. Kok hanya 200? Wah, kalau kalian bertanya-tanya kok cuma 200, ini dari mana? Karena dari sini. Persediaan triwulan kedua itu 350. Kita tambah dengan produksi triwulan ketiga 500. Berarti kalau ditambah itu 500 ditambah 350 ketemu berapa? 850. 1050 dikurangi 850 ketemulah 200. Jadi kita kurang 200 unit nih. 200 unit ini kita harus penuhi. Dengan cara apa? Dengan cara kita pesan ke pihak lain. Maka dari itu timbullah yang namanya subkontrak unit. Nah, ini saya kasih untuk rumus persediaan ya. Jadi persediaan itu kalian bisa dapat dengan persediaan ditambah produksi dikurangi penjualan. Terus untuk contohnya ini bisa lihat. Nah, ini saya bahas di triwulan kedua. Itu kan sisa dari sini 250 ditambah 500 dikurangi 400 350. Nah, untuk triwulan ketiga yang 350 ini ditambah 500 dikurangi penjualan 1050 jadi minus 200. Ini yang tadi saya bahas kenapa muncul subkontrak. Oke, next. Nah, di sini selanjutnya kita bikin apa? Kita bikin incremental cost, pola produksi konstan. Nah, kita bikin tabelnya. Pertama ada triwulan sama triwulan, jumlah, biaya simpan, biaya subkontrak, lembur, biaya perputaran tenaga kerja, dan total.
Oke, jumlah ini kita dapat dari tabel sebelumnya, yaitu triwulan pertama kita ada sisa persediaan itu 250, 350, triwulan ketiga tidak ada persediaan, triwulan keempat sisanya 50. Total biaya simpan, karena ini menjadi persediaan yang harus disimpan di gudang, maka dari itu muncullah namanya biaya simpan. Tarif biaya simpan 100 itu kita dapat dari soal, karena perusahaan sudah menetapkan biaya simpan itu 100. Kita tinggal kalikan nih, 250 dikali 100 ketemu 25. Begitu 350 kali 100, 35.000 dan seterusnya. Lalu hasil dari biaya simpan ini kita total ketemu 65.000. Nah, selanjutnya kita ke biaya subkontrak. Biaya subkontrak, ini ada rumusnya ya, biaya subkontrak itu unit produksi dikali biaya subkontrak. Triwulan pertama kita tidak ada subkontrak, triwulan kedua tidak ada, nah triwulan ketiga muncul yang namanya subkontrak. Kita muncul sebanyak 200 unit, jadi 200 dikali 2.000 ketemu 400.000. Triwulan selanjutnya tidak ada. Nah, ini kita juga sama, biaya subkontrak kita tinggal total, jadi ketemunya 400.000. Next, biaya lembur, ternyata kita tidak ada biaya lembur, jadi 0 ya. Terus ada biaya perputaran tenaga kerja, juga kita 0, karena kita menggunakan pola produksi konstan yang otomatis penggunaan mesin dan tenaga kerja itu sama. Setelah itu kita total. Nah, totalnya dari mana? Total dari sini atau total biaya ini kita mulai dari biaya simpan ditambah biaya subkontrak ditambah biaya lembur ditambah biaya perputaran tenaga kerja. Jadi tinggal tambahkan nih dari sebelah sini ya, 25 tambah 0, 0 ketemu 25. 35, nah ketemu juga. Nah, ini 400 di sini. Terus 5.000 ya. Nah, hasil ini tinggal kalian total, ketemulah 465.000. Jadi seperti itu. Untuk rumusnya ini ada di bawah, kalian bisa simak. Oke, sekian penjelasan metode perhitungan pola produksi sistem konstan. Untuk sistem bergelombang dan moderat akan saya share di lain kesempatan.